Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran matematika. Ikuti dengan baik ya, semoga bermanfaat. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan kuadrat dan akar kuadrat dari suatu bilangan bulat. Untuk kuadrat bilangan bulat adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalikan bilangan bulat tersebut dengan dirinya sendiri. Contoh, apabila kita punya A pangkat 2, artinya adalah A dikali dengan A. Maka apabila kita punya 4 pangkat 2, artinya adalah 4 dikali dengan 4. Kemudian apabila kita punya negatif 3 pangkat 2, artinya adalah negatif 3 dikali dengan negatif 3. Berikutnya adalah bagaimana mencari akar kuadrat dari bilangan bulat, yaitu salah satu caranya adalah dengan faktorisasi prima. Bagaimana caranya? Contoh, apabila kita diminta untuk mencari akar dari 4, akar kuadrat dari 4. Berapakah hasilnya? Caranya adalah 4 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Maka artinya 4 itu adalah hasil kali 2 kali 2. Karena yang dicari adalah akar kuadrat bilangan bulat, maka kita cukup mengakarkan atau melihat bilangan yang merupakan hasil faktorisasi prima dari 4 ini, yaitu 2 kali 2, itu hasilnya adalah 2. Maka akar dari 4 adalah 2. Nah, bagaimana sekarang apabila kita diminta untuk mencari akar dari 400 misalnya, akar dari 400. Nah, caranya sama. Maka 400 ini kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 200. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 100. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 50. Kita bagi lagi dengan 2, hasilnya adalah 25. Karena 25 ini tidak bisa dibagi dengan 2, maka 25 ini kita bagi dengan 3. Kalau ternyata 3 juga tidak bisa, maka kita bagi dengan 5 ya. Kita bagi dengan bilangan-bilangan prima yang berurutan. Maka hasilnya adalah 5. Nah, ini semua adalah faktorisasi prima dari 400. Maka 400 kalau dijabarkan adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5. Kemudian seperti tadi kita pasang-pasangkan 22 ya. Ini kita kelompokkan 2-nya dengan 2, 2-nya dengan 2, dan 5-nya dengan 5. Maka hasil akar tadi ya yang sepasang ini adalah 2 kali 2 kali 5 begitu. Maka akar dari 400 adalah 2 kali 2 kali 5, yaitu 20. Contoh lagi, misalkan kita diminta mencari akar dari 1125. Contoh lagi, misalkan kita diminta mencari akar dari 1225. Caranya sama ya. 1225 ini kita bagi dengan 2. Oh, tidak bisa karena ada 5 di satuannya ini. Ya, 5 ini tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi 3. Oh, 25 ini juga tidak bisa dibagi 3, maka ini kita bagi dengan 5 ya. 12 dibagi 5 hasilnya adalah 2, sisa 22.
22 kita bagi 5 adalah 4, sisanya 2 lagi. 25 dibagi 5 adalah 5. Kemudian ini kita bagi lagi dengan 5 ya. 24 dibagi 5 adalah 4 ya, 20, sisanya 4. 45 dibagi 5 adalah 9. 49 ini kita bagi 5 kok tidak bisa, maka kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 7. 49 dibagi 7 berapa? 7. Nah, maka 1125 adalah 5 kali 5 kali 7 kali 7. Kemudian seperti tadi kita pasangkan 22, 5 dengan 5 dan 7 dengan 7. Maka ini kalau diakarkan sepasang-sepasang, ini menjadi 5, yang ini menjadi 7. Maka 1225 hasil akar kuadratnya adalah 5 dikali 7 alias 35. Berikutnya adalah bagaimana cara mencari pangkat 3 dan akar pangkat 3 dari suatu bilangan bulat. Pangkat 3 adalah bilangan yang diperoleh dengan mengalikan bilangan tersebut dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Jadi apabila kita memiliki A pangkat 3, artinya adalah A kali A kali A. Jadi jika kita memiliki bilangan 5 pangkat 3, artinya adalah 5 dikali 5 dikali 5. Kemudian kalau ada bilangan negatif 9 pangkat 3, artinya adalah negatif 9 dikali dengan negatif 9 dikali dengan negatif 9. Sedangkan untuk akar pangkat 3 yang merupakan kebalikan dari pangkat 3 adalah bilangan yang sedangkan akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3 yang memiliki lambang seperti ini. Nah, contoh apabila kita punya akar pangkat 3 dari 64 ya, cara mencarinya bagaimana? Mirip dengan cara mencari akar pangkat 2. 64 ini kita cari dengan faktorisasi prima. 64 kita bagi dengan 2, maka hasilnya adalah 32. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. 16 dibagi lagi dengan 2 hasilnya adalah 8. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 ya. Sampai sini proses penjabaran menjadi faktorisasi primanya sudah selesai. Kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa? 6 kali 2 lagi kali 2 lagi. Sedikit berbeda dengan akar pangkat 2. Untuk akar pangkat 3 kita kelompokkan 3 sehingga hasil pemfaktorannya atau hasil akarnya itu adalah untuk satu kelompok ini adalah 2, yang satu kelompok ini juga 2. Maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 2 kali 2 atau 4. Contoh berikutnya adalah akar dari 3375 ya. Berapa coba hasilnya? Kita coba cari ya. 3375 ini agak sedikit besar. Kita bagi dengan 2. Oh, ternyata di sini bilangan satunya 5, maka tidak bisa ya. Kita coba bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 3 yang kedua ini dibagi 3 lagi hasilnya 1. 7 dibagi 3 hasilnya adalah 2 ya. 3 kali 2 6, sisanya 1. 1 dengan 5. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. 1125 kita bagi lagi dengan 3 lagi ya. 11 dibagi 3 adalah 3.
3 dikali 3 9, maka sisanya adalah 2. 22 dibagi 3 adalah 7 ya. Dikali menjadi 21, sisanya adalah 1. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian ini kita bagi menjadi dibagi dengan 3 lagi. 3 dibagi 3 adalah 1. 7 dibagi 3 2, sisanya adalah 1. 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. Pokok tidak bisa 25-nya, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 125 dibagi 5, 12 dibagi 5 adalah 2 ya. 10, sisanya adalah 2. 25 dibagi 5 adalah 5. 25 kita bagi lagi dengan 5, hasilnya adalah 5. Ini adalah penjabarannya. Kita tulis di sini menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 ini 5 ya, 5 kali 5 kali 5 ya. Kemudian kita kelompokkan, ini satu kelompok 3, yang ini satu kelompok 5, maka ini hasil akar pangkat 3-nya adalah 3, yang ini adalah 5 ya. Maka akar pangkat 3 dari 3375 adalah 3 dikali 5 alias 15. Sekian dulu pembelajaran matematika kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.